Salam cerdas, salam sehat selalu, salam bahagia. Dalam kesempatan kali ini, channel Secara Jiwa akan memberikan pemahaman suatu keilmuan spiritual tentang kajian bagaimana kita mengatasi atau mengobati guna-guna santet, teluh, dan sejenisnya, dan juga bagaimana untuk mengatasi dan mengobati bila mana hal-hal seperti itu mengena kepada saudara atau tetangga ataupun orang lain. Bisa kita atasi dan kita obati sebelum semua itu terlambat. Mudah-mudahan saudaraku semua dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih kepada semua saudaraku yang sudah mendukung channel Secara Jiwa 86 ini, sehingga channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat satu sama lainnya. Dan mari kita saling memberikan edukasi, motivasi, dan berbagi keilmuan tentang spiritual, sehingga keilmuan ini bisa tersalur, tersambung, dan juga bisa saling memberi pemahaman dan kajian. Juga terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah memberikan dukungan subscribe, juga like, share, dan komen di channel ini. Selalu mendapatkan kebahagiaan, kemudahan dalam segala urusan, dan kelancaran rezeki, dan mencapai kemakmuran dalam kehidupan di alam semesta ini. Dan kepada saudaraku yang kebetulan menonton channel ini, mohon dibantu subscribe-nya, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari channel Secara Jiwa 86 ini yang selanjutnya, agar keilmuan ini bisa saling memberikan manfaat dan juga tersambung kepada saudaraku semua, dan juga selaras seimbang dengan alam semesta. Jangan lupa kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang mana Tuhan telah memberikan keberkahan, rahmat, dan ciri-ciri bila mana orang tersebut terkena ilmu santet, ilmu sihir, dan itu sudah mengena kepada batang tubuh saudara-saudaraku ataupun kepada orang lain. Itu ada ciri-cirinya. Bila mana itu kita lihat secara kasat mata, di belakang telinga kita agak ke bawah itu ada tanda sebesar telunjuk, satu titik telunjuk. Biasanya itu ada tanda hitam seperti memar. Itu bisa jadi kedua di belakang telinga itu ada tanda seperti itu. Yang jelas itu bukan istilahnya penyakit kulit atau seperti kurap, kudis, dan seterusnya. Itu asalkan itu bukan tanda tai lalat. Sebelumnya memang tidak pernah ada dan orang itu sakit, dan setelah dicek ke dokter itu tidak ada penyakit, namun orang itu merasakan kesakitan
dengan ciri-ciri antara lain yaitu terasa sakit, pusing, mual, ataupun itu terasa panas atau dingin. Dan setelah kita obati dengan secara obat tradisional ataupun obat dokter itu tidak bisa sembuh. Coba saudara lihat di belakang telinga itu ada tanda memar, berarti itu sudah ada ilmu sihir atau guna-guna santet dan sejenisnya yang mengena kepada orang-orang yang ada tanda seperti itu. Dan bila mana itu sudah parah, bahkan tanda itu hitam memar itu agak melebar, dan di kuku tangan itu biasanya juga terlihat hitam atau memar itu secara samar. Kalau parah itu hitamnya semakin jelas. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Namun bila ini terjadi, segera lakukan teknik pengobatan dengan olah pernapasan dan meditasi untuk mengobati serangan-serangan santet. Bahkan ini jika dilakukan dengan benar teknik pernapasan dan meditasi ini, orang yang kita obati, yang kita netralisir, kita auranya kita buka dan kita obati dengan teknik ini, orang itu berangsur-angsur sembuh. Namun tidak satu kali pengobatan itu langsung sembuh kalau sudah parah. Dan secara otomatis ilmu itu akan kembali kepada pengirimnya. Itu saya pastikan jika benar-benar dilakukan oleh saudaraku dengan benar teknik pernapasan dan meditasi ini. Dan bila tanda-tanda itu sudah diketahui, maka kita melakukan pengobatan, baik itu pada diri sendiri. Kalau kita kena santet atau orang lain, kita pahami dulu bahwasannya santet itu ada yang melalui unsur api, dari api, atau juga dari tanah, yang mana api itu bergandengan dengan angin atau udara, dan tanah itu bergandengan dengan air. Tidak mungkin orang itu mengirim santet, sihir, guna-guna dan sejenisnya itu gandengan antara api dengan tanah, gak mungkin. Yang pasti itu kalau tanah dengan air, lewatnya itu lewat tanah dan air. Kalau lewat udara, angin, mestinya itu sama api. Setelah kita paham itu, maka kita deteksi dulu orang itu. Yang orang terkena sihir atau santet itu, tanyakan apakah dia merasa panas atau merasa dingin. Setelah kita ketahui, maka kita deteksi dengan energi kita. Kita pahami yang kanan panas, ini tangan kanan, mohon maaf karena ini kamera depan, yang kanan ini tangan kanan saya dan ini tangan kiri saya. Ini tangan kanan ini energi panas, tangan kiri ini energinya energi dingin. Jika yang orang kita obati itu dalam keadaan posisi panas, maka jangan kita pakai yang panas, kita pakai energi yang energi dingin. Setelah itu di mana letak posisi atau letaknya orang itu yang dirasakan sakit. Biasanya kalau kena santet sihir itu perut dan kepala yang paling sering terkena serangan santet atau sihir itu. Setelah kita ketahui dan kita pastikan itu benar-benar terkena santet dengan ciri-ciri tersebut, maka kita lakukan olah pernapasan dengan niat dan tujuan untuk mengobati orang tersebut. Bila mana sihir dan santet itu benar-benar terkena orang itu, supaya sihir itu keluar. Cuman meskipun tidak kita perintahkan untuk kembali, secara otomatis itu akan kembali ke orang yang mengirim tersebut. Kita pahami dulu
jika orang itu kena serangan santet dari api dan angin, kita obati dengan air dan tanah, yaitu energinya di tangan sebelah kiri. Ini tangan kiri saya, ini energi dingin. Jika itu orangnya kedinginan, nah dengan serangan energi yang dingin, yaitu energi tanah dan air, maka kita obati dengan energi yang panas. Jangan kalau kena serangan dari energi api kita obatin dengan api, jangan. Nanti malah gimana jadinya, kita netralisir, baru kita buang. Nanti kita pahami, jika seumpamanya dia kena serangan panas, kita pahami bahwasannya energi itu ada 4 energi, yaitu energi api, angin, tanah, dan air, ada 4. Dan ini adalah kunci dari untuk pengobatan tersebut. Jempol kita ini. Intinya gini, seperti yang kembali ke sedulur papat ilmu pancar, orang itu semua terkoneksi dengan energi semesta itu. Dari unsur-unsur tersebut, unsur tanah, air, api, dan angin. Kalau kita mengobati, kalau orang itu terkena energi yang panas, tidak usah kita memikirkan orang itu ada benda apa yang ada di dalam, tidak usah, karena di sana itu biasanya pakai media foto atau boneka, dan di sana itu juga memakai teknik pernapasan dan juga meditasi dalam melakukan sihir tersebut. Kalau media boneka, orang tersebut tidak perlu saya terangkan di sini. Intinya seperti itu. Sepertinya setelah orang itu melakukan dan itu mulai masuk ke orang yang dikirimnya, maka itu akan terasa. Setelah itu kita pahami dulu bahwasannya orang itu energinya panas. Kalau itu orang tersebut memang tidak bisa duduk, maka disuruh berbaring. Tata letaknya di mana. Kalau itu dari tulang belakang atau dari bawah perut yang terasa sakit itu ke atas, maka kita buangnya ke atas. Kalau dari perut ke bawah, dari bawah pusar ke bawah yang terasa sakit, maka kita buangnya ke bawah. Perlu diketahui juga dalam pengobatan ini kita dengan unsur elemen unsur alam semesta ini dengan unsur yang 4 itu, seperti halnya ya sedulur papat ilmu pancar. Intinya ini pancar, yang ini sedulur papat atau 4 energi itu. Setelah itu kita tekuk tangan kita yang ibu jari. Kalau kena panas kita tekuk, baru kita tarik nafas dengan niat dan tujuan untuk mengobati orang tersebut. Kita tidak usah menahan dulu, kita secara rileks tarik nafas, kita tekuk, kita tarik nafas sampai beberapa kali. Setelah kita masuk pada ketenangan dan kesadaran sejati dan membangkitkan sugesti kita untuk menyembuhkan orang itu, dan orang itu dipastikan masuk dalam sugesti kita bahwasanya orang itu mau kita obati dan dia secara rela untuk kita obati, kita bantu untuk mengobati. Setelah itu kita tarik nafas ke bawah, terus lepaskan. Setelah orang itu sudah siap dan orang itu sudah rileks, maka kita deteksikan ke sebelah mana yang sakit dan kita taruh. Jangan sampai ditempelkan ke tubuhnya, cukup kita rasakan, kita dekatkan sekitar 5 cm atau berapa, asalkan jangan menyentuh. Setelah kita benar-benar sudah terasa kalau orang itu dingin, kita obatin pakai energi yang panas. Setelah itu mulai terasa, biasanya kalau dingin tangan kita ini mulai terasa juga
panas, cuman ini energi panas kita ini akan terasa dingin. Setelah kita di tempat yang terasa sakit itu, seumpamanya di pinggul, kita deteksi, terus kita seperti mengusap. Nah, kalau masih terasa dingin, jangan dibuang dulu. Setelah agak terasanya itu mulai netral, baru kita tarik kepalangan, baru kita buang. Terus berulang kali sampai orang itu merasakan enak. Nah, seperti itu. Untuk yang kiri, jika itu energi panas, orangnya itu terasa panas, kita pakai tangan kiri. Umpamanya yang sakit di tangan atau di perut atau di kepala, tetap pakai yang seperti ini. Kita kepala ini, kita tarik nafas. Setelah kita itu masuk dalam sugesti kesadaran sejati kita dan orang itu benar-benar siap untuk kita obati dan dia memang sudah yakin, baru kita deteksi lagi terus sampai terasa seperti yang tadi itu, seperti dan orang yang kita obati atau kita sendiri sudah mengobati diri sendiri dan terasa enak, baru kita kepal. Setelah mulai enak, kita kepal, terus kita buang. Kalau di bawah, kita buangnya ke bawah. Kita buang ke bawah. Maksudnya di bawah itu kalau keadaan terbaring, jangan dibuang dari bawah perut itu kita tarik, terus buangnya itu ke ujung kaki, ke bawah. Kalau yang di sakinya di atas, maka kita buangnya ke atas, ke kepala gitu. Kalau orang itu posisi berbaring. Kalau posisi duduk, kalau ke atas, baru kita buang ke atas. Kalau ke bawah, kalau posisi duduk bersila atau gimana itu, asalkan posisi duduk, kita buangnya juga ke bawah, jangan dibuang ke atas, nanti terjadi benturan terbatas dengan durasi waktu. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam memahami ini, mohon di chatting atau bisa via WhatsApp WA saya. Dan terima kasih, mohon dibantu like, share, komen, dan juga subscribe-nya. Salam Rahayu 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 Sagung Dumadi.